wanita dan pria ini saling berselisih paham, bahkan banyak pasangan akhirnya memutuskan untuk berpisah. Semoga teman-teman bisa mengerti, saya mengerti lah ya. Nggak usah ngode-ngode, langsung aja to the point gitu. Ya udah. Ketika sedang marah, pria cenderung diam. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Hasan dan Salma. Oke, di video kali ini sesuai dengan judul, kita kembali nge-spill salah satu bab di buku Seni Memahami Wanita. Seni Memahami Wanita. Oke, di sini kami akan nge-spill bagian 3 yang judulnya itu perbedaan wanita dan pria. Wah, ini kayak bakal seru nggak sih pembahasan ini? Jadi nanti kita saling berkomentar tuh. Oke, langsung aja ya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pria seringkali sulit memahami wanita. Akibatnya, wanita dan pria ini saling berselisih paham, bahkan banyak pasangan akhirnya memutuskan untuk berpisah. Gitu. Hanya karena tidak memahami karakter dan pemikiran satu sama lain. Ya, berarti ini bener banget ya. Bener saking bedanya tuh sampai berpisah gitu loh. Itu ya kayak apa sih? Riskan banget ya, kayak misalkan gara-gara beda pengertian atau beda pemahaman jadi berpisah. Atau gara-gara saling gak ngerti gitu lah kayak. Yang kita bahas di sini. Perbedaan itu sebenarnya bisa saling melengkapi dan saling mengisi. Namun sebagian perbedaan kadang-kadang ada juga yang berbenturan. Mungkin aja wanita itu tidak serumit yang dibayangkan oleh pria. Tapi ada syaratnya. Pria harus mampu mempelajari karakter dan pola pikir wanita seperti yang disebutkan di bawah ini. Di bawah ini maksudnya di... Oke, kita masuk ke perbedaan pertama, yaitu melakukan banyak hal. Apa yang terlintas di pikiran kamu melakukan banyak hal ini? Melakukan banyak hal itu multitasking gitu. Oke. Ya, kamu benar. Ini kalau perempuan kalau lihat laki-laki, kok cuma bisa fokus sama satu doang terus nggak bisa disambi yang lain, kan kesel katanya. Mungkin gitu. Iya. Oke. Nanti aku komen. Nanti aku bacain dulu sedikit. Nah, wanita itu bisa melakukan banyak hal dalam satu kesempatan. Ia dapat menonton televisi sambil nelpon, sambil masak, sambil nyuci. Sedangkan pria itu justru kebalikannya. Pria tidak bisa melakukan banyak hal dalam kesempatan yang sama. Pada umumnya pria lebih baik fokus dalam satu hal daripada mengerjakan banyak hal tapi berujung berantakan. Sedangkan wanita berusaha melakukan banyak hal yang ia inginkan walaupun tidak semua hal itu ia mampu bereskan. Oke, kata Mas Hasan tadi apa? Jengkel ya? Jengkel kalau misalkan nggak bisa ngerjain sesuatu disambi gitu. Nggak bisa fokus satu doang gitu. Kalau jujur ya, awal nikah itu juga aku sempet kamu nggak bisa sih multitasking. Contoh, masak mie instan. Kalau aku tuh mie instan tak tinggal, aku sambil nyapu, terus tapi ya tak tengokin, gak tak tinggal sepenuhnya. tak lihat nyapu terus dilihat, oh ternyata belum terlalu matang, aku ya ngelipet baju atau apa gitu kan. Nah terus aku suatu hari tuh ngeliat Mas Hasan tuh bener-bener ngeliatin panci mie-nya tuh bener sampai ditungguin kosong. Biar kayak kok ini loh Mas, kamu tuh bisa nunggu mie-nya matang sambil mungkin bisa apa kayak nggak bisa multitasking, nggak bisa melakukan hal lebih dari satu gitu kan. Awalnya aku nggak ini kayak pengen gitu. Tapi ternyata ketika aku sudah belajar dari beberapa buku, ini salah satunya ya, itu aku ternyata laki-laki itu emang tidak bisa multitasking. Bukan tidak bisa ya, lebih tepatnya kayak kurang bisa. Gimana ya? Ya emang beda sih kayak cara kerja otaknya gitu. Cara kerja otaknya tuh kayak fokus. Satu kerjaan satu waktu gitu. Enggak tuh ini. Satu kerjaan satu waktu, enggak
kalau kamu ngerjain sesuatu lebih dari satu tuh kepala kamu kayak pusing atau apa gitu? Kalau pusing sih enggak sih, tapi ya nggak fokus aja gitu, nggak fokus. Gitu. Jadi fokus kalau satu kerjaan satu waktu gitu. Oh, oke. Nggak suka kalau double gitu, nggak suka. Ini bener. Oke, lanjut ya ke yang 2. Mungkin ya kalian sudah nih, tolong dipahami kalau laki-laki itu kurang bisa untuk multitasking. Laki-laki itu laki-laki itu lebih ke fokus dalam satu hal. Jadi oke, ini jadi bahan perdebatan lagi untuk teman-temannya, untuk ke pasangannya. Semoga teman-teman bisa mengerti, saya mengerti lah ya. Lanjut, cara berpikir. Wanita dan pria sangat berbeda dalam proses berpikir. Wanita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dengan pria. Ya namanya juga pria dan wanita. Wanita memiliki banyak hal yang bersengkarut dalam pikiran. Sedangkan pria cuma memegang cara ketika ia berpikir. Kalau menurut pria sesuatu itu baik, ya baik gitu. Iya berarti iya, dan tidak berarti tidak. Ya enggak? Ya kalau kau bilang ya kalau misalkan bilang iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Bukan kayak ada makna di baliknya tuh enggak. Ada udang di balik batu. Berbeda dengan wanita. Nah, sedangkan wanita meskipun berkata iya, mungkin sebenarnya ia bermaksud mengatakan tidak. Buktinya, wanita memiliki 5 pasang high heels yang hanya berbeda dari segi warna, sedangkan pria hanya memiliki 2 pasang sepatu berbeda jenis yang masing-masing digunakan untuk bekerja dan berolahraga. Sangat ini. Kalau tadi kan disinggung ya. Sedangkan wanita memiliki makna kata ya, kalau bilang iya belum tentu iya gitu kan. Kalau bilang tidak ya belum tentu tidak juga gitu. Jadi ada kebaikan laki-laki, ada udang di balik bakwan. Ada udang di dalam penggorengan. Oh, iya. Bahasanya mungkin cewek-cewek tuh mungkin maksud di sini tuh ini kode nggak sih? Cewek-cewek kan suka kode-kode gitu kan. Misal, yang kamu lapar nggak? Aku enggak. Ya, kok gitu? Kayaknya makan nasi padang enak deh. Enak gak sih ya nasi padang? Kamu lapar nggak? Iya, makan nasi padang. Ya, makan nasi padang. Dulu pas awal-awal nikah, itu bener kayak gitu. Jadi aku nih selalu makan hati. Padahal ya gara-gara aku sendiri yang kode-kode alias people pleaser tuh kayak gak enakan gitu loh. Padahal udah sama suami sendiri. Oh gitu. Akhirnya ya karena aku juga udah belajar ya dari beberapa buku termasuk ini, akhirnya dan juga diajarin Mas Hasan untuk langsung aja ngomong, harus berani mengungkapkan apa yang dimau, nggak bakal ngigit kok, nggak bakal ngupain aja, nggak usah kode-kode. Dulu ngomongnya gitu ya Mas ya, nggak usah ngode-ngode, langsung aja to the point gitu. Ya udah akhirnya aku merubah mindsetku ketika aku ingin ingin sesuatu ya kalau iya ya iya, enggak ya enggak gitu. Jadi nggak ada kode-kodean lagi. Soalnya Mas Hasan tuh kadang suka bete juga kalau aku kode-kode. Ya kan mungkin pusing ya kalau nebak-nebak ya. Iya. Oke. Nah ini nih yang selanjutnya nih suka bikin diam dan bicara. Oke. Aku baca sedikit. Ketika sedang marah, pria cenderung diam. Ia ingin menenangkan pikirannya terlebih dahulu sebelum ia bertindak lebih lanjut. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, lanjut lagi. Di sisi lain, wanita seringkali salah paham nih dan ingin prianya tuh langsung menceritakan masalah yang mereka alami gitu. Bagi pria, jika sebuah hal itu sudah cukup tampak jelas, ia tidak akan bertanya lebih lanjut kecuali benar-benar penasaran. Oke, berarti kalau misal kamu itu ngeliat aku sedih, oh ya udah kalau kamu lihat aku sedih ya, oh ya udah, si sama lagi sedih ya udah. Lagi sedih ya. Kalau nggak terlalu kepo banget, intinya muka aku sedih ya udah sedih, ya artinya aku sedih gitu loh. Nah, sedangkan itu
wanita tuh ingin agar prianya ini menanyakan tentang dirinya. Jadi aku pribadi ya emang pengen ditanya gitu. Kayak, kamu kenapa? Padahal udah tahu dari mimik mukaku sedih atau marah gitu. Kamu kenapa? Itu tuh kayak rasanya tuh ketika Mas Hasan nanya kamu kenapa, tuh kayak oh aku ada yang merhatiin. Aku ada yang merhatiin, ada yang peka gitu. Nah nih ketika wanita bercerita itu pria tuh diam ya. Mereka mendengarkan wanita dengan tulus. Kayak lagi sekarang nih. Dia ini maksudnya diem tapi dia lagi mengelola semua ini. Lagi apa dengan tulus mendengarkan. Namun seringkali wanita menganggapnya tidak tertarik. Alasannya wanita selalu merasa ucapannya harus segera direspon oleh pria. Jujur ini relate banget. Kalau di kamu relate nggak? Iya. Kalau aku emang relate banget sih ini yang Ya, poin. sekarang ini lagi nih. Ini contohnya sekarang. Sekarang ini. Jujur nih, aku tuh bingung deh ini Mas Hasan nih dia tadi diem gitu kan, ini antara ngedengerin apa ngantuk? Kamu ngantuk apa ngedengerin? Oke. Let's go. Kalau tadi pria itu kalau lagi ada masalah dia kan diam ya, ibaratnya oh ini kalau kata apa pepatah pria itu kalau ini masuk ke guanya. Iya, masuk guanya. Ini agak bersangkut paut ya. Yang berikutnya yaitu panjang dan pendek. Aku bacain sedikit. Pria tidak ingin menjelaskan sesuatu lebih jauh jika memang menurutnya hal itu tidak diperlukan. Kadang-kadang pria hanya menjawab singkat karena semuanya sudah sangat jelas. Berarti intinya to the point. To the point, betul. Tidak ada embel-embel kode-kodean, embel-embel segala macam, pokoknya langsung to the point aja. Nah, wanita menganggap sesuatu itu selalu memiliki banyak arti, sehingga sesuatu itu harus dijelaskan lebih lanjut. Mungkin tadi apa ya, nyambung ke multitasking itu nggak sih? Saking banyaknya, apa ya, saking pekanya, saking detailnya, saking banyaknya kayak gitu. Jadi wanita tuh punya banyak penjelasannya. Satu, misal mikir A, nanti ada di pikiran kayak A1, A2, A3, A4 gitu. Itu perbedaannya. Nah, selanjutnya itu ditanya dan menghindar. Nah, kalau wanita ini merasa senang jika diberikan banyak pertanyaan. Tapi pria umumnya tidak melakukan itu gitu. Daripada menjawab puluhan pertanyaan, pria lebih baik menjawab sekedar 5 pertanyaan, tapi semuanya itu lugas. Maksudnya di sini mungkin, kalau aku tuh sering banget nanya kayak gini, berkali-kali. Mas sayang aku nggak? Sayang. Mas cinta aku nggak? Cinta. Aku cantik nggak? Cantik. Nanti aku tanya lagi 5 menit kemudian. Mas aku cantik nggak? Cantik. Kamu sayang aku? Sayang. Yakin? Yakin. Ya, singkatin. Nah, dia juga singkat. Dan aku nanya berkali-kali. Nggak tahu ya, rasanya tuh kayak nanya hal-hal yang berulang tuh kayak ada sensasi tersendiri gitu. Padahal udah tahu jawabannya apa. Selanjutnya, terbuka dan tertutup. Pria selalu blak-blakan saat bicara. Kalau wanita pasangannya memiliki baju yang jelek, to the point banget ya, pria akan langsung bilang jelek. Sedangkan wanita memiliki begitu banyak pertimbangan sebelum memutuskan untuk mengatakan suatu hal. Kadang-kadang jelek belum tentu jelek dalam arti sesungguhnya. Ya, gimana ya, mungkin bahasanya kalau cowok tuh bener-bener apa ya, ya itu terbuka kan, bener-bener kayak belak-belakan gitu loh ngomongnya gitu. Nah, tapi kalau wanita kan mengikuti perasaannya. Selanjutnya bahas sensitivitas. Ya, ini udah umum ya, kita udah tahu. Kalau wanita itu adalah makhluk yang mudah tersentuh hatinya. Gitu. Ketika sekali ia jatuh cinta, segenap jiwanya akan setia pada seorang pasangannya saja. Apabila wanita telah mengikarkan cintanya pada seorang pria, ia akan selalu berusaha mencintai orang tersebut. Setia ya. Perlahan-lahan ia juga belajar mencintai semua kekurangan dan kelebihan si pria. Pada tahap tersebut, cinta dari wanita akan tumbuh dan terus tumbuh seiring menuanya waktu. Maka jangan heran, wanita pun berani berkorban demi kekasih. Nih mungkin Mas Hasan juga udah tahu ya.
Wanita bisa sangat sensitif dalam waktu tertentu, misal ketika ia sedang PMS atau premenstrual syndrome. Apabila pengaruh hormon serotonin kestabilan emosi wanita bakal sedikit terganggu. Iya. Selanjutnya, menangis dan tegar. Wanita bisa menangis kapan saja, tetapi tangisannya tidak selalu berarti duka. Baginya tangisan bukan tanda lemah. Terus apa dong kalau nggak nangis tapi bukan lemah? Apa? Iya, nangis itu mungkin tegar gitu atau gimana? nangis terharu. Ini bisa nangis terharu. Jadi kalau wanita nangis itu bukan tandanya lemah, tapi dia tuh berani mengekspresikan emosinya gitu. Kalau sini yang tegar itu apa? Nangis tapi tegar. Ini, tetapi tangisannya tidak selalu berarti duka. Ya apa dong? Kalau nggak duka? Suka. Itu kan terharu kan termasuk rasa suka. Batasan sedih dan bahagia untuk wanita tidak mudah diprediksi. Nah, wanita bisa menangis karena sedih, terluka, beban yang diampunya. Tapi ia juga menangis bahagia ketika melihat kesayangannya bahagia dan sukses. Tuh kan aku bilang. Langsung lanjut, memendam rasa. Mungkin pernah nggak sih dengar kalau cewek itu bisa menahan perasaannya, menyembunyikan perasaannya dari pria, tapi pria tuh kurang bisa menyimpan mengutarakan. Kalau cewek kan kalau jatuh cinta itu dipendem gitu loh, kayak dari jauh-jauh dilihat gitu kan, ih ganteng banget, ya aku suka dari jauh gitu kan, jadi bisa memendam. Nah kalau laki-laki gimana? Kalau laki-laki ya langsung to the point, tadi sama kita diomongin aja. Aku suka kamu. Iya. Aku cinta kamu. Oh cantik gak? Cantik. Oh sayang tuh gak? Ya. Ini sekarang aku bacain pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran wanita gitu ya. Rasa ingin tahu, yang pertama, keraguan dan ketakutan menuntun wanita untuk mempertanyakan banyak hal. Yang mempertanyakan hal berikut ini. Oke. Setiap kali wanita merasa tidak dipedulikan oleh pria, maka ia bertanya, kenapa pria mengabaikan dirinya? Pada zaman sekarang, menghubungi pasangan seharusnya lebih gampang dari bikin kopi instan gitu ya. Kemudahan teknologi gitu ya. Ada banyak cara untuk komunikasi termasuk media sosial. Namun, wanita terkadang atau mungkin sering tidak mengerti kenapa pria hanya membaca chat daripada wanita tapi tidak segera membalas. Yang buat cuma baca chat tapi nggak dibalas. Saat mengalami masalah dengan pria pasangannya, wanita sering menyalahkan diri sendiri. Ia merasa khawatir dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia benar-benar bahagia bersamaku? Pertanyaan, apakah perasaan cintanya akan berubah, merupakan wujud perasaan insecure dan takut kehilangan. Wanita selalu berpikir, seberapa besar cinta yang kekasih untuknya dan betapa buruknya kalau tiba-tiba pria itu meninggalkannya. Selanjutnya, wanita merasa tidak cukup baik untuk menjadi pria pasangannya. Ia berpikir tentang bagian mana yang harus diperbaiki, seperti cara bicara, gaya busana, atau selera makan. Ia terlalu banyak berpikir dan mencoba ini itu, agar bisa menjadi wanita yang ideal untuk pasangannya. Pria mungkin lebih suka berkumpul sama teman-temannya, bahkan saat wanita membutuhkan dia. Lantas wanita mempertanyakan prioritas sang pria dengan bertanya, dia milih bersama aku atau teman-temannya? Dan terakhir, ketika menjalin sebuah hubungan, terkadang ada banyak hal yang terasa tidak pas untuk ditanyakan, atau wanita merasa sudah terlalu banyak bertanya. Akhirnya wanita sering bertanya pada diri sendiri, apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh pria. Apakah yang pria inginkan dari wanita? Haruskah wanita kembali bertanya kepadanya atau cukup menebak saja? Gimana? Berarti nggak enakan gitu ya? Saking sering nanya-nanya sampai nggak enakan. Padahal nggak apa-apa nggak sih? Kalau juga ini sesat di jalan kalau nggak bertanya. Oke, Tata sudah sampai ke halaman terakhir bab ketiga ini. Oke. Dari buku ini. Ini salah satu rekomendasi buku ya untuk mungkin lebih mengenal pasangan kita. Oke, sudah di ujung acara, kami pamit undur diri kembali. Terima kasih nih udah setia menonton sampai akhir teman-teman. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share ke semuanya supaya
informasi kami ini, ilmu-ilmu kami ini bisa tersebar lebih luas lagi. Dan untuk kalian nih yang punya saran atau mau request nih mau dibahas apa di video selanjutnya, bisa banget di kolom komentar, atau mungkin kita juga bisa diskusi ya di kolom komentar. Nah gitu. Oke, sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.